Oke adik-adik, kali ini kakak akan mengajari kalian tentang transformasi. Jadi sebelum belajar mengenai transformasi, adik-adik harus mengenal tentang diagram Kartesius ya, koordinat Kartesius ya. Jadi di dalam koordinat Kartesius mengenal adanya sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X itu adalah yang mendatar, kemudian sumbu Y itu adalah yang vertikal. Di mana di dalam koordinat Kartesius yang ke kanan dan ke atas itu adalah bernilai positif ya adik-adik, sedangkan yang ke kiri dan yang ke bawah itu adalah bernilai negatif ya. Jadi adik-adik perlu mengenal nilainya ya, yang positif dan negatif. Di dalam transformasi kita belajar mengenai translasi ya. Jadi translasi itu dinamakan pergeseran, kemudian refleksi dinamakan pencerminan. Kemudian rotasi itu namanya perputaran, dan dilatasi artinya perkalian. Oke adik-adik, jadi berikutnya ini adalah translasi ya. Jadi translasi itu namanya adalah pergeseran ya. Jadi pergeseran ini udah ada rumus jadinya ya. Rumus jadinya itu adalah X, Y akan ditranslasikan sejauh AB itu akan menjadi X aksen dan Y aksen ya. Oke. Kemudian rumusnya itu adalah X ditambah A itu adalah X aksen, kemudian Y ditambah B itu adalah Y aksen ya. Jadi adik-adik tinggal ditambah aja ya. X ditambah A, Y ditambah B ya. Dengan kakak udah ada contoh soalnya ini, di mana titiknya itu kakak contoh adalah titik A min 6,5 ya, akan ditranslasikan titik A itu min 6,5 akan ditranslasikan sejauh 10 dan min 8 ya, akan menghasilkan A aksen ya. Jadi kalau titik A kemudian titik A aksen itu bisa dibilang bayangannya ya, bayangannya akan menghasilkan berapa ya. Jadi caranya itu sebenarnya tinggal adik-adik tambah ya. Min 6 ditambah 10 itu sama dengan X aksen, kemudian 5 ditambah min 8 sama dengan Y aksen ya. Artinya jawabannya itu nantinya X aksen itu sama dengan 4, 10 kurang 6, kemudian ini adalah min 3 ya adik-adik. Jadi jawabannya itu adalah 4, min 3 ya. Nah, kemudian kalau untuk digambar itu maksudnya adalah seperti begini ya adik-adik. 10 itu min 6 digeser 10 ya. 10 itu artinya digeser 10 satuan ke kanan ya. Karena translasi itu namanya adalah pergeseran ya. Jadi itu artinya min 6 akan digeser 10 satuan ke kanan. Kemudian min 8-nya digeser 10 satuan kanan ya. Jadi min 6-nya kakak geser ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Titiknya di sini. Kemudian 5-nya, titik 5-nya itu akan digeser 8 satuan ke bawah ya. Mengapa ke bawah? Karena ini bernilai negatif ya. Jadi 8 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi titik akhirnya itu di sini ya. Hapus dulu. Titik akhirnya itu adalah 4, min 3 ya. Jadi sesuai ya. Oke adik-adik. Jadi digeser ke kanan ya. Kanan itu artinya positif. Ke kanan dan ke atas itu bernilai positif. Ke bawah, ke kiri dan ke bawah ya. Ke kiri dan ke bawah itu adalah bernilai negatif ya, artinya adik-adik. Oke, ini ada cara ini adalah cara pakai gambar ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu adalah caranya pakai langsung ya, rumusnya pakai langsung. Yang kedua adik-adik boleh pakai gambar ya. Oke. Oke adik-adik, jadi translasi itu kakak kasih contoh soal ya. Jadi translasi itu rumusnya itu tinggal dijumlah ya sebenarnya ya. Jadi X tambah A itu sama dengan X aksen, kemudian Y ditambah B itu sama dengan Y aksennya, ini rumusnya ya. Oke. Jadi kalau ada soal ada sebuah titik ya. Contoh soalnya ada sebuah titik 10,2 akan ditranslasikan dengan translasi 5,3 ya. Akan menghasilkan bayangan B aksen ya. Titiknya berapa? Nanti kita hitung ya. Jadi caranya itu kayak mana?
Caranya itu tinggal adik-adik jumlahkan aja ya. 10 ditambah yang atas ya. Bagian atas itu adalah 5. Itu sama dengan X aksen ya. Kemudian 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 itu sama dengan Y aksen ya. Berarti X aksennya itu kita dapat 15. Kemudian Y aksennya itu kita dapat 5 ya. Jadi titiknya itu akan jadi B aksen ya. Bayangan B aksennya itu hasilnya 15,5. Oke adik-adik. Oke adik-adik, ada translasi kadang-kadang dia bisa translasinya 1 kali. Jadi kadang-kadang translasinya bisa 2 kali ya. Contohnya itu misalnya dia tulisnya X, Y, kemudian ditranslasikan sejauh AB, dan selain itu dia ada translasinya CD lagi. Akan menghasilkan bayangan akhirnya ya. Bayangan akhirnya kita boleh tulis X aksen dan Y aksen ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya itu tinggal adik-adik jumlahkan aja ya. X ditambah A ditambah C itu sama dengan X aksen. Kemudian Y ditambah B ditambah D itu sama dengan Y aksen ya. Jadi kakak contohkan contoh soal misalnya titik 10,2 akan ditranslasikan sejauh 1,1 dan 3. Kemudian min 2 dan 5 ya. Akan menghasilkan titik ya, titik yang bayangan yang baru ya. Caranya kayak mana? Caranya tinggal adik-adik jumlahkan aja. 10 ditambah 1 ditambah min 2 akan menghasilkan X aksen ya. X aksen dan Y aksen. 2 ditambah 3 ditambah 5 aja ya. Artinya adik-adik perlu menjumlahkan bagian yang Y dengan posisi yang bagian bawah ya. 3 dan 5 itu akan sama dengan Y aksen. Otomatis X aksen. Jadi berikutnya itu adalah refleksi ya. Jadi untuk refleksi itu ada 6 macam ya di dalam refleksi. Kita belajar mengenai refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, kemudian refleksi terhadap garis X sama dengan H, refleksi terhadap garis X Y sama dengan H, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan min X ya. Jadi untuk yang pertama itu adalah refleksi terhadap sumbu X ya. Oke, jadi adik-adik, jadi contohnya itu misalnya kakak contohkan misalnya dia titiknya adalah 3,5 ya, contoh ya. Jadi 3,5. Jadi kalau direfleksikan terhadap sumbu X itu artinya sumbu X itu yang mendatar ya adik-adik ya. Sumbu X itu ibaratnya jadi cermin ya, karena refleksi itu namanya adalah pencerminan ya. Jadi sumbu X ini ibaratnya cermin ya. Jadi kalau dicerminkan otomatis dia nantinya jadi di sini ya kira-kira ya. Jadinya adalah jadi 3,5. Oke, pencerminan terhadap sumbu X itu artinya sumbu X-nya jadi cermin. Ya, jadi sumbu X-nya yang mendatar nih jadi cermin, titiknya akan dicerminkan sehadap ya, sehadap. Jadi 3,5 itu dia nantinya jadi 3,5. Artinya kalau kita tulisnya AB itu nanti rumusnya akan jadi A, min B ya. Refleksi terhadap sumbu X. Oke adik-adik, jadi berikutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y ya. Jadi refleksi terhadap sumbu Y ini tadi kakak akan memisalkan titiknya adalah 3,5 ya. 3,5 kalau direfleksikan terhadap sumbu Y itu, jadi sumbu Y itu di mana sumbu Y? Sumbu Y adalah sumbu yang ini ya, vertikal ya. Jadi kakak akan hitamkan ya, yang vertikal ini ya. Jadi ketika direfleksikan terhadap sumbu Y itu artinya sumbu Y yang menjadi cermin ya, sumbu Y-nya jadi cermin akan dicerminkan sehadap ya. Jadi kalau titiknya di sini akan dicerminkan jadi di sini. Jadi jawabannya itu adalah min 3,5 ya. Min 3,5. Jadi kalau kita tulis itu 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y itu dia akan jadi min 3,5. Artinya rumusnya itu adalah A, B itu akan jadinya min A, B ya. Oke adik-adik, berikutnya kakak akan membahas tentang refleksi terhadap garis X sama dengan H ya. Sebelumnya adik-adik harus tahu ya bahwasanya garis X sama dengan H itu adalah garis yang vertikal ya.
vertikal dan sejajar dengan sumbu Y ya. Jadi X sama dengan H itu bisa kita gariskan kayak gini, contoh aja ya. Jadi kakak contohkan misalnya titiknya adalah titik A, B ya. Jadi kalau titiknya titik A, B, otomatis yang ini garis X sama dengan H ini akan menjadi cerminnya ya. Kalau X sama dengan H-nya jadi cermin, otomatis titiknya itu akan dicerminkan sehadap dari cerminnya ini ya. Jadi A, B ini misalnya ini adalah misalnya titik P ya. Misalnya kalau ini titik P, maka nanti hasilnya adalah P aksen ya. P aksen ya. Jadi titiknya itu adalah berapa? Titiknya itu yang pastinya belakangnya itu B ya. Karena yang digeser itu hanya di sumbu X ya. Dan sumbu Y-nya itu tetap 5 ya. Kalau contohnya. Oke. Nah, jadi untuk rumusnya itu adalah P X, Y itu jika direfleksi terhadap garis X sama dengan H itu P aksennya itu akan jadi rumusnya bentar ya, karena agak cukup ya nanti ya. X sama dengan H itu rumusnya akan jadi 2H kurang A, B ya rumusnya ya. Jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H ya. Nah, rumusnya ini dari mana 2H kurang A, B? Itu dari ini ya. Jadi misalnya kalau X sama dengan H, berarti jarak dari si ujung ke ujung ini kita bisa bilang H ya, karena kan H berarti jarak dari titik 0 ini ke ujung ini adalah sejauh H. Kemudian ini titiknya dari sini ke sini kita boleh misalkan adalah A ya, karena ini titik A. Berarti dari ujung ke ujung adalah A. Kemudian yang sini jumlahnya itu adalah H kurang A ya. Ketika H dikurangi A, di sini kita boleh tulis H kurang A. Karena jarak dari ini ke ini itu harus sama ya, H kurang A juga, otomatis H kurang A juga kakak tulis. Ya, jadi jaraknya itu, jarak yang harus kita hitung itu adalah dari ujung ke ujung ini ya, ke ujung titik itu ya, ke ujung ini. Artinya sejauh ini, itu boleh kita tulis itu H ditambah H kurang A ya. X aksen, bayangan akhirnya itu, titik akhirnya itu adalah H ditambah H kurang A, artinya itu H ditambah H itu adalah 2H kurang A. Untuk Y aksennya itu tetap B ya, kita tulis ya, sesuai dengan rumus. Karena B-nya itu tidak apa ya, sumbu Y-nya itu tidak bergeser. Oke. Yang di sini kakak jelaskan itu maksudnya untuk rumusnya ini dari mana ya, dapatnya ya. Rumusnya ini datangnya dari mana itu adalah sesuai dengan kakak jelaskan tadi ya. Semoga adik-adik mengerti ya. Kemudian untuk yang D ya, untuk refleksi terhadap garis, untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan H itu rumusnya hampir sama dengan yang ini ya. Jadi P, X, Y itu ketika direfleksi terhadap garis Y sama dengan H itu rumusnya itu akan jadi A, 2H dikurangi B ya. Jadi yang sumbu X-nya itu nanti tetap, sumbu Y-nya nanti berubah ya. Untuk ini ya. Oke, semoga adik-adik mengerti ya untuk refleksi C dan D ya, adik-adik. Oke adik-adik, kali ini kakak akan membahas tentang rotasi ya. Jadi rotasinya itu adalah rotasi min 90 derajat. Dan ingat adik-adik, jadi kalau negatif itu artinya searah jarum jam, kemudian positif itu artinya berlawanan jarum jam ya. Jadi di sini kakak contohkan sebuah titik ya. Jadi titiknya itu adalah di titik 2,4 ya. Kakak contohkan titiknya adalah di titik 2,4 ya. Jadi kalau misalnya titik 2,4 ini dirotasi min 90 derajat, nanti bayangannya jadinya berapa ya? Jadi bayangannya di titik berapa, berapa. Jadi itu caranya kayak mana? Caranya itu adik-adik harus buat ya. Sebuah proyeksi di mana kalau negatif itu artinya searah jarum jam ya. Searah jarum jam artinya posisinya ke sana ya. Artinya adik-adik harus membuat sebuah proyeksi tegak lurus yang
sesuai dengan soal ya, artinya 90 derajat kemudian searah jarum jam. Artinya titiknya ada kemungkinan nanti titiknya itu di titik 4, min 2 ya jadinya ya adik-adik. Jadi kalau 2,4 itu dirotasi min 90 derajat itu akan jadi 4, min 2. 4, min 2 ya adik-adik. Artinya kalau AB diproyeksikan dirotasi min 90 derajat itu akan jadinya B, min A. Oke, lanjut ya adik-adik. Jadi pertanyaan berikutnya itu adalah tentang 90 derajat. Soalnya masih sama ya, 2,4 ya. Jadi kalau 2,4 dirotasi 90 derajat, jawabannya jadi berapa? Nah, sama juga adik-adik harus membuat proyeksi tegak lurus ya. Untuk rotasi 90 derajat itu artinya searah jarum jam. Artinya titik yang ini dia akan searah jarum jam ya, berlawanan jarum jam. Karena berlawanan jarum jam arahnya ke sana, otomatis proyeksinya tegak lurus. Kemudian titiknya itu akan menjadi di titik min 4,2 ya adik-adik. Jadi kalau 2,4 dirotasi 90 derajat itu jadinya akan jadi min 4,2. Jadi kalau rumusnya AB itu jadinya akan jadi min B, A. Oke adik-adik. Oke adik-adik, jadi berikutnya itu ada rotasi min 180 ya. Jadi titiknya itu masih sama dengan titik 2,4 ya. Jadi kalau 2,4 ini dirotasi min 180 derajat jawabannya akan jadi berapa ya? Jadi caranya itu sebenarnya hampir sama ya dengan rotasi 90 ya. Pertama-tama sebenarnya konsep dasarnya ini kan 90. Berarti kok 180 berarti kan tambahannya kayak gini ya. Jadi seharusnya dia kira-kira di titik ini ya, di titik sini, sekitar sini ya. Itu caranya adik-adik harus tarik garis sesuai ya, tariknya sesuai menuju ke titik tengah ya. Jadi tariknya harus 180 ya. 90 tambah 90 kan 180. Jadi hasilnya bayangannya itu akan di titik ini. Untuk jawabannya searah dan berlawanan, jadi jawabannya sebenarnya sama aja ya, searah dan berlawanan, perputarannya sama saja. Oke, jadi kita lihat dulu hasilnya itu adalah di min 2, min 4 ya. Jadi kalau 2,4 itu dirotasi min 180 itu akan jadinya min 2, min 4 ya. 2,4 itu bayangannya akan jadi min 2, min 4 ya. Dimana kalau kita tulisnya AB itu jawabannya akan jadi min A min B ya. Bagaimana kalau rotasi 180? 2,4 itu dirotasi 180 jawabannya jadi min 2, min 4 juga. Jadi untuk C dan D itu rumusnya sama ya. Karena kalau dia dirotasi searah atau berlawanan jawabannya akan tetap sama ya. Oke. Mengapa jawabannya tetap sama? Karena sama ya. Jadi kalau dia putar kanan atau putar searah atau berlawanan, jawabannya tetap sama ya. Jadi rumusnya itu adalah min A, min B juga untuk min 180 dan 180 derajat ya. Dengan pusat 0,0 ya. Oke adik-adik, semoga adik-adik ngerti ya. Berikutnya yang kakak bahas adalah rotasi min 270 sama rotasi 270 derajat ya. Yang namanya rotasi itu adalah perputaran ya. Jadi kakak contohkan di sini, kakak contohkan titiknya itu ada di titik 2,4 ya. Oke. Jadi kalau rotasinya kalau titiknya misalnya 2,4 akan dirotasi min 270 hasilnya kayak mana ya. Jadi min 270 itu artinya negatif, artinya searah jarum jam ya. Searah artinya perputarannya ke sini. Kakak kasih garis bantu ya untuk memudahkannya. 270 itu artinya 90 derajatnya 3 kali ya. Artinya 90, 90 dan 90 berarti titik akhirnya itu di sini ya. Oke, berarti jawabannya itu adalah di titik min 4,2 ya. Jadi kalau 2,4 dia dirotasikan akan hasilnya akan jadi min 4,2 ya. Atau bisa kita bilang, kita buat rumusnya itu kalau A, B itu akan dia jadi min B, A. Oke.
Bagaimana kalau dia rotasinya 270 itu positif, positif artinya berlawanan jarum jam. Oke. Berlawanan jarum jam itu artinya ke sini, artinya sekali, dua kali, tiga kali ya. Berarti titik akhirnya di sini ya. Berarti titik akhirnya itu ada di titik 4,-2 ya. Berarti kalau 2,4 dirotasikan 270 positif itu akan jadi 4,-2, atau kalau kita tulis A, B itu dia akan jadi B, A. Oke. Jadi intinya untuk transformasi sebenarnya tidak perlu hafal rumus ya. Kalau adik-adik lupa rumusnya, sebenarnya adik-adik bisa buat di diagram Cartesius, buat sendiri, gambar sendiri ya. Adik-adik harus tahu konsepnya itu baru bisa mengerjakan ya. Oke. Oke adik-adik, jadi berikutnya adalah kakak mau bahas mengenai dilatasi ya. Jadi dilatasi artinya perkalian ya. Jadi perkalian maksudnya seperti kayak mana ya. Jadi dilatasi itu perkalian. Jadi contohnya misalnya titiknya adalah 2,4. Dengan skala K sama dengan 3, artinya skalanya ini akan dikalikan 3 nantinya titiknya ini ya. Titik misalnya titik A. Jadi titiknya itu bayangannya jadi kayak mana? Titik A berarti jawabannya itu A aksen ya. Jadi duanya ini, titik yang bernilai 2,4 ini akan dikalikan senilai 3 ya. Menjadi jawabannya itu adalah 6,12. Kok bisa 6,12? Karena 2-nya dikali 3, 4-nya juga dikali 3 ya. Jadi perkalian itu, dilatasi itu simpelnya adalah tinggal dikali dengan skalanya ya. Dengan catatan dilatasinya itu titik pusatnya 0,0 ya. Jadi biasanya di soal dia ada tulis dilatasi dengan titik pusat 0,0 ya. Oke. Jadi penulisannya kayak mana kakak? Jadi penulisannya biasanya di soal penulisannya 0,3 ya. Maksud dari penulisan 0,3 itu apa kakak? Itu artinya titik pusatnya itu berada di titik pusat 0,0. 0-nya itu artinya berada di titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Ya artinya ya. Jadi kalau adik-adik diketahui di soal kayak gini, dan dia tulis adalah dilatasi ya. Jadi di soal biasanya dia tulis dilatasi ya. Soal dilatasi, kemudian titik 0,3 itu artinya titik pusat 0,0, skalanya, faktor skalanya itu adalah 3 ya. Oke, kakak contohkan soal lain ya. Misalnya titiknya itu adalah B4,8 ya. 4,8 akan dilatasi dengan titik pusat 0, kemudian faktor skalanya adalah 2 ya. Artinya titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2 ya. Artinya B aksennya itu akan menjadi 4 dikali 2, 4 dikali 2, 8 dikali 2 ya. Berarti B aksennya itu jawabannya itu adalah 8,16 ya. Simpelnya itu dilatasi tinggal dikali ya, perkalian dengan faktor skala ya. Oke adik-adik. Untuk soal dilatasi itu biasanya itu dalam bentuk kurung ya, bentuk kurung siku ya. Ini menandakan dia beda ya. Ini adalah dilatasi itu biasanya kurungnya agak sedikit berbeda ya. Jadi kurungnya itu dalam bentuk kurung siku ya. Ini menandakan dia dilatasi ya. Jadi di soal selain dia ada tulis perbedaan kurungnya ini dalam bentuk kurung siku, biasanya di soal ada tulis dilatasi ya. Jadi itu membedakan dengan soal yang lain ya, membedakan dengan translasi ya. Soalnya translasi kan bisa jadi yang kayak gini juga bentuknya dalam bentuk kurung ya. Jadi kurung siku ini menandakan dia translasi ya. Menandakan dilatasi, menandakan dia adalah dilatasi. Oke adik-adik, jadi berikutnya ini adalah dilatasi ya. Jadi dilatasi yang kali ini adalah dilatasi dengan dengan titiknya itu adalah di titik X, Y ya. Jadi titik pusatnya itu bukan berada di titik 0,0 ya, melainkan di titik sembarang ya. Oke, jadi titik sembarangnya itu kakak contohkan misalnya dia titiknya itu adalah di A, B itu adalah 2,1 ya. Ini jadi titik pusat, sedangkan titik P ini nanti akan dilatasi dengan faktor skala 2 ya. Jadi penulisannya biasanya kayak gini ya.
sebuah titik P 5,4 itu akan dilatasi dengan faktor skala 2, kemudian dengan titik pusat 2,1 ya, cara bacanya kayak gitu. Kemudian akan menghasilkan bayangan P dengan titik berapa ya. Nah, untuk rumusnya ini kakak udah tulis ya, itu rumusnya itu adalah P aksen itu K itu ada faktor kali ya, faktor skalanya di sini kakak contohkan adalah 2, dimana X-nya itu adalah 5 ya, jadi 5 dikurangi A-nya itu adalah A, B ya, berarti A-nya itu adalah 2 ditambah 2, faktor skalanya 2, kemudian ini lebih tepatnya adalah Y ya, Y kurang B ya, jadi Y-nya itu adalah 4 dikurangi B, B-nya 1 ditambah 1 ya. Jadi jawabannya itu adalah 2 dikali 3 ditambah 2. Ini 2 kali 3 tambah 1 ya. Jadi jawabannya itu adalah 6 tambah 2 ya. 6 tambah 2, kemudian ini 6 tambah 1 ya. Berarti jawabannya 8,7 ya. Jadi ini dilatasi dengan faktor skala yang bukan di titik pusat 0,0 ya. Oke adik-adik, jadi dilatasi merupakan akhir ya. Semoga adik-adik mengerti ya. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kakak. Kakak akan membuat banyak lagi video tentang mata fisika dan kimia ya. Kemudian soal-soal dan pembahasannya. Jadi adik-adik terus tonton video kakak ya. Terima kasih.